Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi yang pertama, menggunakan kata ganti. Kata ganti disebut juga pronomina. Pronomina merupakan kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Perhatikanlah contoh berikut ini. Ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Pronomina persona yang biasanya terdapat dalam teks eksposisi adalah pronomina orang pertama. Pronomina orang pertama merupakan kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Pronomina orang pertama dibedakan menjadi dua. Satu, pronomina orang pertama tunggal dan pronomina orang pertama jamak. Pronomina atau kata ganti untuk orang pertama tunggal adalah saya, aku. Sedangkan pronomina atau kata ganti untuk orang pertama jamak adalah kami dan kita. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata bermakna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata berdasarkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna leksikal bisa kita lihat di dalam sebuah kamus. Makna leksikal berfungsi menunjukkan nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penanda tanganan. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya bernapas, melompat, menyatakan, dan mengemukakan. Selain itu, makna leksikal juga menunjukkan adjektiva atau kelas kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, baik hati, suci, bersih, alim, diam. Adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Pendapat merupakan pernyataan yang belum pasti kebenarannya dan membutuhkan pembuktian karena sifat pendapat yang subjektif. Contohnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Ciri kebahasaan yang keempat, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan untuk menyajikan informasi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Simaklah contoh berikut ini. Setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Berdasarkan contoh tersebut, kalimat pertama merupakan pendapat. Pendapat tersebut diperkuat dengan fakta berdasarkan hasil penelitian.
Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya topik hukum, maka akan terdapat istilah seperti vonis, penegak hukum, atau mafia. Demikian halnya juga dengan topik sastra, maka akan terdapat istilah puisi, prosa, atau roman. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kebahasaan teks eksposisi. Bila ada hal atau penjelasan yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.